Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik ya? Nah, hari ini kita akan belajar perubahan dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Simak ya video ini sampai selesai agar anak-anak mengerti. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah volume air di bumi adalah tetap. Tapi mengapa ada bagian saudara kita yang kesulitan mendapatkan air untuk minum atau keperluan sehari-hari lainnya, terutama pada musim kemarau? Jumlah volume air di bumi memang tetap, tetapi saat ini sebagian besar air tersebut telah tercemar atau sulit didapatkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh terganggunya siklus air akibat lingkungan yang mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor aktivitas manusia maupun faktor alam. Aktivitas manusia yang berdampak pada siklus air diantaranya: pertama, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan sehingga terjadi pencemaran tanah dan air. Pencemaran tersebut akan merusak lingkungan dan berpengaruh buruk bagi manusia, yaitu tanah tidak subur lagi sehingga tanaman pertanian tidak dapat tumbuh. Yang kedua, pencemaran udara disebabkan oleh gas dari asap kendaraan atau pabrik. Gas tersebut akan mengotori udara dan bereaksi dengan uap air di atmosfer. Kemudian turun sebagai hujan asam yang berbahaya karena bisa mencemari sumber air di bumi dan dapat mematikan tumbuhan ataupun hewan. Ketiga, penebangan pohon secara liar. Hutan merupakan daerah serapan air yang paling besar. Air hujan yang turun di sekitar hutan akan mengalir ke sungai atau laut, atau akan diserap oleh akar pohon. Jika pohon di hutan ditebang atau dibakar, maka hutan menjadi gundul. Hutan gundul yang menyebabkan air akan mengalir di permukaan tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Keempat, pembangunan jalan dari bahan aspal dan beton. Permukaan yang ditutup oleh aspal atau beton akan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Kelima, pengambilan air tanah secara berlebihan. Jika pengambilan air tanah lebih besar daripada jumlah air hujan yang diserap oleh tanah, maka cadangan air tanah akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah atau amblas. Kelima, pengambilan air tanah secara berlebihan. Jika pengambilan air tanah lebih besar daripada jumlah air hujan yang diserap oleh tanah, maka cadangan air tanah akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah atau amblas. Keenam, membuang limbah atau sampah ke sungai maupun ke laut. Jika kita membuang limbah atau sampah ke sungai
maupun ke laut, maka air laut akan tercemar. Ini menyebabkan makhluk hidup seperti ikan atau tumbuhan yang hidup di sungai maupun di laut akan mati dan air tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu ya beberapa aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan lingkungan di bumi. Sekian pemaparan video dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, sebelum menutup video ini, mari kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.